Baik, saya Reza Zahendra dengan NIM 63041811104, mata kuliah UTS Proyek Rekayasa Perangkat Lunak. Soal yang pertama, isu strategis yang mendasari proyek yang dikerjakan. Di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis atau BKPP memerlukan sebuah sistem yang dapat membantu kinerja yang berkaitan dengan manajemen surat, terkhususnya surat masuk dan surat keluar. Dari isu tersebut muncullah sebuah ide untuk membangun sebuah sistem informasi surat masuk dan surat keluar. Solusi yang diberikan dari pembuatan sistem tersebut ini seperti mengurangi terjadinya kesulitan serta waktu yang dihabiskan untuk proses pencarian data-data surat dan memperbaiki manajemen dari pengarsipan yang sudah ada. Soal nomor kedua, dengan adanya sistem ini bisa mengurangi kesulitan mencari data-data, kemudian memperbaiki dan mengefisien waktu, kemudian memperbaiki manajemen surat yang sudah ada. Kemudian proyek ini bisa dikatakan penting karena dapat membantu kinerja yang berkaitan dengan manajemen surat, yakni surat masuk dan surat keluar. Kemudian soal nomor 3, nama dari proyek ini yakni Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis. Proyek ini dikembangkan dengan alasan bahwa BKPP memiliki masalah pada manajemen surat masuk dan surat keluar, sehingga diperlukan sebuah sistem yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian proses bisnis. Proses bisnis yang terjadi di sini yakni antara swasta dan pemerintahan. Kemudian tujuan. Tujuan dari pengembangan sistem ini yakni untuk membantu kinerja yang berkaitan dengan manajemen surat, yakni surat masuk dan surat keluar. Kemudian skop atau ruang lingkup. Yang pertama, sistem informasi ini mencakup pendataan surat masuk dan surat keluar. Kemudian hanya untuk bagian surat masuk dan surat keluar di ruangan mutasi. Kemudian di sini lebih luasnya dan biaya dari sistem tersebut. Baik, soal nomor kelima, kebutuhan fungsional dan deskripsi dari proyek ini. Yang pertama, kebutuhan fungsional yang dipenuhi oleh sistem dalam hal ini adalah sistem informasi surat masuk dan surat keluar. Pertama, sistem dapat memanajemen data, yakni memasukkan data, mengedit data, dan menghapus data. Kemudian, sistem dapat menginformasikan jenis surat, nomor surat, tanggal diterima, perihal, pemasuk surat, dan instansi. Kemudian, soal nomor 6, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah persyaratan yang tidak langsung berhubungan dengan fungsi spesifik yang disediakan oleh sistem. Biasanya kebutuhan fungsional ini akan muncul setelah sistem tersebut dibangun. Kita akan mengetahui keandalan sistem tersebut. Kemudian ini beberapa kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, tampilan menarik, memiliki parameter interaktif dan easy to use. Kemudian ringan saat diakses, yang berparameter tidak lebih dari 12 detik. Kemudian user friendly, yakni parameternya sederhana. Kemudian nomor 7, bagaimana sistem proyek dikembangkan, yakni menggunakan metode prototyping yang meliputi communication. Tahap pertama yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah, kemudian quick plan yang berhubungan dengan analisa desain seperti kebutuhan, spesifikasi, sumber daya, tujuan, dan hasil dari komunikasi. Kemudian modeling quick design
merupakan tahap secara cepat dan sederhana yang kemudian memberi model dan gambaran singkat mengenai sistem. Kemudian construction prototype, yaitu tahap implementasi dan membangun sistem yang dimulai dari pengkodean dan pengujian terhadap sistem. Kemudian deployment, delivery, and feedback merupakan tahap terakhir dari metode prototyping yang kemudian diserahkan kepada pengguna untuk dievaluasi dan melakukan pemeliharaan jika diperlukan. Kemudian nomor 8, pertama perencanaan. Di sini terdapat beberapa kebutuhan. Yang pertama, gambaran proyek dan pengumpulan data. Kedua, analisis. Yang pertama, sistem yang berjalan dan kemudian sistem yang diusulkan. Yang ketiga, perancangan yang meliputi use case diagram, activity diagram, deployment diagram, dan ERD. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari pengembangan sistem informasi surat masuk dan surat keluar ini, yang pertama, sistem pengarsipan yang sedang berjalan di kantor BKPP saat ini belum berjalan dengan baik sehingga membutuhkan sistem yang berbasis komputer untuk mengatasinya. Kemudian, dengan menggunakan sistem informasi arsip ini mempermudah proses pencarian arsip surat dengan akurat, cepat, dan efisien. Dan yang ketiga, sistem yang dihasilkan dapat mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar sehingga mempermudah pengaksesannya pada saat diperlukan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.